Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Aryani Filarda Anhar dengan NIM A1C222062, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kebutuhan oksigenasi. Oksigenasi, tindakan memberikan aliran gas oksigen atau O2 lebih dari 21% pada tekanan 1 atmosfer, sehingga konsentrasi oksigen meningkat di dalam tubuh. Oksigenasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 ke dalam tubuh, serta menghembuskan CO2 sebagai sisa hasil oksidasi. Pemberian terapi oksigen adalah suatu tata cara pemberian bantuan gas oksigen pada penderita yang mengalami gangguan pernapasan ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan alat khusus. Pemberian oksigen berupa pemberian oksigen ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan alat bantu oksigen. Pemberian oksigen pada klien dapat melalui dua cara, yaitu melalui nasal kanula dan masker oksigen. Tujuan pemberian oksigenasi yang pertama, memenuhi kekurangan oksigen. Kedua, membantu kelancaran metabolisme. Ketiga, sebagai tindakan pengobatan. Keempat, mencegah hipoksia. Kelima, mengurangi beban kerja alat nafas dan jantung. Proses pemenuhan kebutuhan oksigenasi di dalam tubuh terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, ventilasi. Yang kedua, difusi gas. Yang ketiga, transportasi gas. Ventilasi merupakan proses keluar masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli ke atmosfer. Proses ventilasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya perbedaan tekanan antara atmosfer dengan paru-paru. Proses ventilasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya konsentrasi oksigen di atmosfer, adanya kondisi jalan nafas yang baik, adanya kemampuan toraks dan alveoli pada paru-paru dalam melaksanakan ekspansi atau kembang kempis. Kedua, difusi gas. Difusi gas merupakan pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru dan CO2 di kapiler dengan alveoli. Proses pertukaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luasnya permukaan paru, tebal membran respirasi, perbedaan tekanan dan konsentrasi O2. Hal ini sebagai mana O2 dari alveoli masuk ke dalam darah oleh karena tekanan O2 dalam rongga alveoli lebih tinggi dari tekanan O2 dalam darah. Vena pulmonalis masuk dalam darah secara difusi. Yang ketiga, transportasi gas merupakan proses pendistribusian O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 jaringan tubuh ke kapiler. Transportasi gas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu curah jantung atau cardiac output, kondisi pembuluh darah, latihan, perbandingan sel darah dengan darah secara keseluruhan, serta eritrosit dan kadar Hb. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi adalah: pertama,
saraf otonomik, kedua, hormonal dan obat, ketiga, alergi pada saluran nafas, ketiga, faktor perkembangan, keempat, faktor lingkungan, kelima, faktor perilaku pola makan. Indikasinya yaitu sumbatan jalan nafas, henti nafas, henti jantung, nyeri dada atau angina pektoris, trauma toraks, tenggelam, hipoventilasi, distres nafas, hipotermia, shock, stroke, keracunan gas, pasien tak sadar. Alat oksigenasi yaitu pertama manometer, kedua humidifier, ketiga flowmeter, keempat tabung oksigen, kelima nasal kanul, yang keenam masker oksigen. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.